Sore itu langit mendung menimpa kampung Karangjati, seakan ikut merasakan beban hidup yang dipikul oleh seorang gadis kurus bernama Raisa. Usianya baru 19, tapi wajahnya sudah letih seperti perempuan paruh baya. Seharian ia hanya makan singkong rebus, separuhnya diberikan untuk ibunya yang lumpuh di atas dipan bambu, dan sisanya untuk adik kecilnya yang menggigil karena demam tinggi. Raisa menggenggam erat perutnya yang perih, bukan karena hamil, tapi karena kelaparan. Di tengah kepasrahan, sebuah mobil hitam mengilap tiba-tiba berhenti di depan gubuknya. Dari dalam turun seorang perempuan berpenampilan mahal, parfum wanginya menyapu udara kotor kampung. Namanya Bu Yuliana. Ia tidak banyak basa-basi, hanya berkata dengan senyum tipis, "Saya datang membawa tawaran yang mungkin akan menyelamatkan hidupmu kalau kamu berani." Raisa diam. Nalurinya menolak, tapi tatapan mata adiknya yang panas membuat suara hatinya tak terdengar. Bu Yuliana mengeluarkan map coklat. Di dalamnya ada selembar surat kontrak yang sudah ditandatangani oleh seseorang bernama Dr. Arvin Halim, dokter spesialis fertilitas ternama dari ibu kota. Dia butuh rahim pinjaman. Kau tidak akan disentuh. Semua akan lewat proses medis. Kau hanya perlu mengandung dan melahirkan. Setelah itu, 500 juta untukmu. Uang sebanyak itu seperti dongeng di telinga Raisa. Tapi apa risikonya? Malam itu Raisa menangis di dapur. Ia memeluk ibunya yang tak lagi bisa bicara dan mencium kening adiknya yang menggeliat karena demam. Dalam hati, ia berkata, "Maafkan aku. Aku tak tahu apakah ini keputusan benar, tapi aku tak tahan melihat kalian seperti ini." Esoknya, Raisa mengepak baju lusuhnya ke dalam plastik hitam, dan menandatangani kontrak itu dengan tangan gemetar. Mobil hitam membawa Raisa keluar dari kampung. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, bahkan tetangga pun hanya menduga ia mencari kerja. Sepanjang perjalanan, Raisa memandangi sawah-sawah yang mulai ditinggalkan, merasa seperti daun yang lepas dari ranting. Bu Yuliana tak banyak bicara, hanya sesekali mengecek ponselnya. "Kau akan tinggal di rumah Dr. Arvin sampai melahirkan." Setelah itu, semuanya selesai. Raisa tidak tahu bahwa satu lembar tanda tangan itu telah mengubah dirinya dari seorang gadis miskin menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kehamilan. Ia pikir ia menyewakan rahimnya. Ia pikir ini hanya tentang uang dan bayi. Tapi sesungguhnya ia sedang berjalan menuju lubang yang bahkan tak bisa ia bayangkan kedalamannya. Sesampainya di kota, Raisa dibawa masuk rumah megah berpagar besi tinggi dan jendela kaca buram. Aroma antiseptik dan keheningan aneh menyambutnya. Seorang pria bertubuh tinggi dan berwajah dingin menyambut tanpa senyum. Itulah Dr. Arvin. Tatapannya menusuk, menelanjangi Raisa dalam diam. "Letakkan barangmu. Kita mulai besok pagi," katanya singkat. Raisa hanya bisa menunduk, menahan napas dan rasa takut yang menumpuk. Di malam pertamanya di rumah itu, Raisa duduk sendirian di ranjang empuk yang dingin, menatap langit-langit kamar yang terlalu bersih. Tangannya meraba perutnya yang masih kosong. Ia menggenggam kontrak yang tadi sore ia tanda tangani dan bertanya dalam hati, "Apakah aku baru saja menjual hidupku sendiri?" Pagi pertama di rumah Dr. Arvin terasa seperti terbangun di dunia asing. Raisa berdiri di depan cermin besar berbingkai emas, mengenakan piyama steril warna putih yang disiapkan oleh seorang perawat tua. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada denting piring dari dapur kayu seperti di kampung. Yang terdengar hanya dengungan lembut dari pendingin ruangan dan suara langkah kaki berat di lantai marmer. Rumah ini begitu rapi, terlalu rapi, seolah segala hal yang tak sempurna telah disingkirkan. Dr. Arvin muncul mengenakan jas putih, didampingi dua orang teknisi laboratorium. Ia tidak menanyakan kabar Raisa, tidak menanyakan apakah dia siap, hanya berkata datar, "Kita mulai prosedurnya hari ini. Bayi ini bukan dari selmu, tapi kau akan mengandungnya." Raisa ingin bertanya, ingin menolak, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa mengangguk pelan, seperti boneka yang dipaksa hidup. Ia dibaringkan di ruang operasi kecil di dalam rumah itu. Matanya menatap lampu-lampu putih yang menyilaukan, sementara tubuhnya disuntik dan diraba tanpa belas kasihan. Hari-hari berikutnya dilalui Raisa dengan diam dan takut. Ia tak diizinkan keluar, bahkan untuk menghirup udara pagi. Semua makanan diantar ke kamarnya, lengkap dengan catatan kalori dan jam makan. Telepon genggam dilarang. Televisi tidak ada. Satu-satunya hiburan hanyalah buku-buku medis yang tak ia mengerti dan suara jam dinding yang berdetak lambat. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, ia seperti rumah tahanan, tapi tanpa jeruji. Suatu malam, Raisa memberanikan diri mengintip dari balik tirai jendela.
Ia melihat halaman belakang yang luas dan kosong, hanya dipenuhi kamera pengawas yang berputar pelan. Di sudut tembok beton, tampak seorang wanita paruh baya sedang menyapu halaman. Raisa mengetuk kaca pelan. Wanita itu menoleh, lalu buru-buru pergi. Malam itu, untuk pertama kalinya Raisa merasa benar-benar sendirian, lebih sunyi dari kuburan. Beberapa hari kemudian, perawat tua bernama Bu Sarti masuk ke kamarnya sambil membawa hasil pemeriksaan. Dalam bisikan lirih, ia berkata, "Kau anak ketiga yang dibawa ke rumah ini. Dua sebelumnya tak pernah pulang." Jantung Raisa berdegup keras. "Apa maksudnya, Bu?" tanya Raisa terbata. Tapi Bu Sarti hanya tersenyum pahit dan menunduk. Seolah kata-kata tak boleh lebih panjang dari rahasia yang ia simpan. Ketakutan mulai menyusup ke setiap gerak Raisa. Ia mulai sulit tidur, terbangun oleh mimpi buruk tentang tangisan bayi dan suara pintu besi yang bergema. Perutnya mulai membesar, tapi bukan itu yang membuatnya resah, melainkan tatapan Dr. Arvin yang semakin aneh setiap kali melihatnya. Seperti seorang ilmuwan yang menunggu eksperimen hidupnya menunjukkan hasil. Tak ada kelembutan. Tak ada simpati. Hanya ketegangan yang makin kental dari hari ke hari. Raisa mencoba bertanya lebih dalam tentang tujuan dari program ini, tapi semua orang hanya menjawab dengan kalimat kaku. "Tugasmu hanya mengandung." Tidak lebih. Ia mulai mencatat tanggal, menghitung hari, dan mencatat perubahan tubuhnya dalam buku kecil yang ia sembunyikan di bawah kasur. Ia tahu, ada yang tidak biasa dari kehamilan ini. Sesuatu yang tidak pernah diceritakan padanya. Di penghujung bulan pertama, Raisa duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang mulai pucat. Ia mengelus perutnya perlahan, bukan dengan rasa cinta, tapi dengan was-was yang makin dalam. "Nak, siapapun kau sebenarnya, bertahanlah. Mungkin kau satu-satunya yang bisa menyelamatkanku dari tempat ini," bisiknya lirih. Di luar kamar, langkah sepatu Dr. Arvin terdengar semakin mendekat. Raisa mulai mencium bau kematian yang samar di rumah itu. Bukan dari darah atau mayat, melainkan dari cara orang-orang di sana menatapnya seperti benda mati. Tatapan kosong perawat, pintu-pintu yang selalu terkunci, dan suara tawa yang terdengar aneh dari ruang bawah, semua menyatu dalam atmosfer yang dingin dan membekukan dada. Saat malam datang, angin pun tak berani masuk lewat jendela. Ia benar-benar terkurung, bukan hanya secara fisik, tapi juga batinnya. Pada malam ke-39, Raisa terbangun karena suara denting logam. Ia keluar kamar perlahan, membuka pintu yang kebetulan tak terkunci. Lorong gelap menyambut langkah kakinya yang gemetar. Ia berjalan mengikuti suara itu dan berhenti di depan sebuah pintu kayu tua di ujung lorong. Saat hendak menyentuh gagangnya, pintu itu terbuka sendiri, menguak ruangan gelap dengan satu cahaya redup di tengah. Di sana tergantung sebuah lukisan besar, wajah seorang gadis muda yang sangat mirip dirinya. Raisa mendekat, jantungnya berdegup tak karuan. Di bawah lukisan, tertulis nama, Melia, subjek 02. Ia mundur, napas memburu. Sebuah map lusuh tergeletak di meja samping. Dengan tangan gemetar, ia membukanya dan membaca halaman pertama, eksperimen fertilitas untuk kelangsungan genetik batch 02. Raisa terhuyung, hampir jatuh. Itu bukan sekadar kontrak kehamilan, ini eksperimen. Dalam kegelapan ruangan itu, ia mendengar suara tangisan bayi. Sangat pelan, seperti diputar dari rekaman tua. Tapi tangisan itu terasa nyata, menusuk sampai ke sumsum. Ia berlari keluar ruangan, menabrak Bu Sarti yang entah muncul dari mana. "Kau tak seharusnya di sana," bisik sang perawat dengan wajah pucat. "Jangan buat mereka marah, sudah ada 2 yang hilang sebelum kamu. Jangan jadi yang ketiga." Raisa ingin berteriak, tapi suaranya tenggelam di dinding rumah yang terlalu tebal. Sejak malam itu, ia tak lagi bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah gadis di lukisan itu muncul, menangis dengan mata kosong, membawa pesan yang tak terucapkan. Raisa mulai berbicara pada bayinya, bukan sebagai calon ibu, tapi sebagai sesama tahanan. "Aku tak tahu siapa kamu, tapi kita sama-sama dikurung." Perubahan mulai terasa di tubuhnya. Kehamilannya tumbuh lebih cepat dari biasanya. Dalam waktu 2 bulan, perutnya sudah sebesar 5 bulan. Dr. Arvin hanya berkata, "Itu normal, untuk spesimen seperti ini." Tak ada penjelasan. Tak ada kehangatan. Hanya catatan medis dan alat-alat steril. Raisa ingin kabur, tapi kemana? Setiap sudut rumah itu seperti labirin tanpa celah.
Suatu malam, ia duduk di lantai kamar mandi, menggigil ketakutan. Telinganya menangkap suara perempuan yang menangis di balik dinding, suara yang sangat mirip dengan tangisnya sendiri. Ia ketuk dinding itu, berharap itu bukan halusinasi. Tapi suara itu hanya menjawab dengan isakan yang pelan, seolah seseorang di balik sana juga sedang berharap diselamatkan. Dengan napas sesak dan mata merah, Raisa akhirnya menulis di halaman kosong buku catatannya. Jika aku tak sempat keluar dari sini, semoga ada yang menemukan ini. Bayi ini bukan sekadar bayi. Mereka tak ingin aku melahirkan, mereka ingin menciptakan sesuatu. Raisa semakin sering melamun di dalam kamar yang dulu terasa megah, kini menjelma penjara mewah. Setiap malam ia menatap langit-langit dan bertanya dalam hati, apakah rahimnya benar-benar sedang menumbuhkan kehidupan, atau justru sedang menciptakan sesuatu yang tak ia pahami. Ia mulai memeriksa setiap sudut kamar, seolah mencari petunjuk, jawaban, atau bahkan tanda bahwa ia tidak gila. Dan sore itu, saat ia menarik lemari besar untuk menyembunyikan buku catatannya, sebuah amplop kusam jatuh dari sela-sela papan belakang. Tangan Raisa bergetar saat mengambilnya. Di atasnya tertulis dengan tinta luntur, untuk yang datang sesudahku. Amplop itu tak dikunci, hanya dilipat dan diselipkan rapi. Dengan hati-hati ia membuka dan membaca baris pertama, dan darahnya seakan berhenti mengalir. Namaku Melia. Jika kau membaca ini, berarti kau berada di tempat yang sama. Aku tidak tahu apakah aku masih hidup atau sudah menjadi bagian dari eksperimen mereka. Tapi dengarkan aku, mereka tidak menginginkan bayimu. Mereka menginginkan yang tumbuh di dalamnya. Raisa hampir menjatuhkan surat itu. Tangannya lemas, tapi matanya tak bisa berhenti membaca. Surat itu penuh dengan coretan gelisah, kalimat-kalimat terputus, dan rintihan ketakutan. Melia menulis tentang pemeriksaan yang aneh, tentang laboratorium bawah tanah, tentang malam-malam di mana perutnya terasa seperti dibakar dari dalam. Aku mencoba kabur. Tapi mereka tahu semua celah. Kau tidak aman di sini. Jangan percaya siapapun, bahkan yang tampak bersimpati. Bahkan jika mereka memanggilmu, anak. Mereka semua bekerja untuk satu tujuan, proyek kelahiran. Di bagian bawah surat, terdapat peta kasar rumah itu, lengkap dengan panah merah yang mengarah ke sebuah ruang tersembunyi di balik dinding dapur. Di bawahnya, satu kalimat tergores dengan tinta tebal. Jika kau ingin tahu siapa yang sebenarnya mereka sembunyikan, bukalah pintu itu sebelum semuanya terlambat. Suara langkah kaki mendekat membuat Raisa cepat-cepat menyembunyikan surat itu di balik beranya. Ia duduk di kasur pura-pura membaca majalah saat pintu terbuka. Bu Sarti muncul membawa nampan makan malam, tapi mata tuanya menangkap kejanggalan. Kau terlihat pucat, gumamnya sambil menatap tajam. Raisa hanya tersenyum kecil dan menjawab, saya hanya lelah. Tapi hatinya berdetak kencang. Ia tahu, mulai sekarang, segalanya akan berubah. Malam itu Raisa tidak tidur. Ia memandangi sketsa peta buatan Melia sambil menghitung langkah dari kamarnya menuju dapur. Tiap detik terasa panjang. Saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, ia perlahan membuka pintu, berjalan di antara bayangan tembok, dan menghampiri lemari tua yang tertempel di dinding dapur. Tangannya menyusuri sisi lemari, hingga jari-jarinya menyentuh bagian kayu yang lebih longgar dari yang lain. Dengan dorongan pelan, dinding di balik lemari itu bergeser. Sebuah celah gelap menganga, seperti mulut yang hendak menelan siapapun yang masuk. Raisa melangkah masuk, satu-satunya cahaya berasal dari senter kecil yang ia sembunyikan dalam sakunya. Di ujung lorong sempit itu, ia menemukan pintu logam tebal dengan simbol medis terpahat di tengahnya. Ia menarik napas panjang dan membuka pintu itu perlahan. Dan di balik pintu itu, ia menemukan kebenaran yang membuat dunia di sekitarnya runtuh, inkubator besar berisi janin-janin tak wajar, sebagian sudah bergerak, sebagian masih membentuk mata dan tulang. Semua diberi label, dan salah satunya bertuliskan. Subjek 03 Unit Raisa. Sejak malam itu, Raisa tak lagi menatap perutnya dengan rasa sayang. Yang tumbuh di dalamnya bukan sekadar janin, melainkan teka-teki yang menggerogoti kewarasan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang dilihatnya di ruangan tersembunyi hanyalah mimpi buruk dalam bentuk nyata, tapi setiap gerakan dari dalam rahim mengingatkan bahwa sesuatu memang tidak berjalan normal. Tendangan kecil itu terlalu kuat, terlalu sering, dan kadang membuatnya sulit bernapas. Di minggu keempat setelah temuan itu, tubuh Raisa mulai menunjukkan gejala aneh. Kulit di sekitar perutnya terasa lebih tebal, seolah ada sesuatu yang menolak disentuh. Setiap malam ia bermimpi dililit tali panjang dari dalam perutnya sendiri,
dan selalu terbangun dengan peluh membanjiri leher. Ia mengadu pada Bu Sarti, tetapi jawaban wanita tua itu hanya berupa diam dan tatapan bersalah. "Ada yang disembunyikan dariku, ya?" desak Raisa. Tapi Bu Sarti hanya berkata lirih, "Kau terlalu dalam, nak. Terlalu dalam." Pemeriksaan rutin pun berubah menjadi prosedur diam-diam yang menakutkan. Dr. Arvin kini sering memanggil dua teknisi baru dengan bahasa asing saat memeriksa denyut jantung janin. Alat USG mereka tak pernah menunjukkan layar ke arah Raisa. Ketika ia mencoba mengintip, layar itu hanya memutar angka dan pola tak dikenal. "Kondisi janin sangat istimewa," ucap dokter itu pada suatu pagi, tanpa menjelaskan apapun. Ucapan itu bukan pujian, lebih seperti peringatan. Suatu malam, Raisa dikejutkan oleh gerakan hebat dari dalam perut. Ia menjerit. Ada sensasi aneh, seperti tonjolan di bawah kulit yang bergeser sendiri. Ia berlari ke cermin dan melihat bagian kanan perutnya menonjol tak wajar, seperti tangan kecil menekan dari dalam dengan kekuatan luar biasa. Ia jatuh terduduk, menangis ketakutan, sambil memohon dalam hati agar apapun yang hidup di dalamnya bisa berhenti bergerak. Sejak kejadian itu, tubuhnya mulai menolak makanan tertentu. Ia muntah darah setelah menyantap ikan. Ia menggigil hebat saat meminum susu. Semua makanan dari dapur membuat tubuhnya berontak, kecuali satu jenis cairan bening yang diberikan langsung oleh dokter dalam botol steril, yang katanya adalah nutrisi buatan untuk spesimen khusus. Raisa tak lagi merasa seperti manusia. Ia merasa seperti inkubator yang dipaksa bertahan untuk mencetak sesuatu yang tak pernah dimintanya. Satu malam yang sunyi, Raisa mendengar tangisan anak bayi, tapi bukan dari lorong tersembunyi, melainkan dari dalam tubuhnya sendiri. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan itu, tapi ia mendengarnya, sangat jelas, saat seluruh rumah tertidur. Tangisan yang lirih namun memilukan. Ia memeluk perutnya sambil berbisik, "Kalau kau bisa mendengarku, jangan jadi seperti mereka. Jadilah seperti manusia, bukan ciptaan." Esoknya, Dr. Arvin memutuskan Raisa harus tinggal di ruangan isolasi. Alasannya, janin menunjukkan aktivitas tak terduga. Tapi Raisa tahu, itu karena ia terlalu dekat dengan kebenaran. Ruangan itu dingin, tanpa jendela, dan selalu disinari lampu putih menyilaukan. Raisa ditinggal sendiri bersama rasa takut yang tak bertepi. Ia tahu, waktu terus berjalan, dan kelahiran itu akan datang. Tapi ia tak yakin apa yang akan lahir benar-benar bisa disebut anak. Di balik tubuhnya yang lelah dan mata yang mulai kehilangan cahaya, Raisa menggenggam tekad terakhirnya. Ia tak akan membiarkan makhluk itu diambil. Ia tak tahu bagaimana caranya, tapi satu hal pasti, apapun yang terjadi saat hari kelahiran tiba, ia akan melawan. Bukan hanya demi dirinya, tapi demi jiwa yang dikandungnya, entah jiwa itu milik manusia, atau bukan. Raisa tak lagi menghitung hari, ia menghitung napas. Setiap tarikan udara di ruang isolasi terasa seperti hutang yang harus dibayar dengan rasa takut. Tubuhnya terus membesar, dan rasa nyeri semakin menjadi. Tapi di balik kelelahan yang kian menumpuk, satu hal tetap menyala di dalam pikirannya. Ia harus pergi dari tempat ini, tak ada lagi ruang untuk bertahan tanpa melawan. Sesuatu yang kelam sedang menunggu di hari kelahirannya, dan ia tak ingin menjadi saksi diam dari mimpi buruk itu. Di tengah kebisuan tembok putih, pintu terbuka tanpa diketuk. Bu Sarti masuk membawa makanan dan vitamin. Namun hari itu berbeda, di matanya tampak keraguan yang tak bisa disembunyikan. "Aku tahu kau ingin pergi," gumamnya saat hanya mereka berdua di ruangan itu. Raisa menatapnya penuh harap, tapi juga curiga. "Kenapa baru sekarang?" bisik Raisa pelan. Wanita tua itu menunduk, menahan air mata. "Karena aku sudah kehilangan dua anak sepertimu. Aku tak sanggup kehilangan yang ketiga." Dalam diam, mereka mulai menyusun rencana. Bu Sarti akan meninggalkan kunci kecil di bawah bantal, dan pada malam ke-13 sejak isolasi, ia akan matikan listrik cadangan selama 90 detik, cukup untuk membuka pintu utama dan mengakses lift darurat yang menuju parkiran bawah. Raisa akan berlari menuju mobil tua yang selama ini digunakan untuk pengiriman bahan medis. Mobil itu tak pernah dijaga karena dianggap tak penting. Semua akan terjadi tepat pukul 2 dini hari. Malam yang dijanjikan akhirnya tiba. Hujan turun deras, mengetuk atap rumah seperti pertanda. Raisa menahan rasa sakit di pinggangnya, berjalan pelan dengan napas tercekat. Setiap langkah menuju pintu adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Saat ia mencapai lift, lampu tiba-tiba padam. Di tengah gelap gulita itu, ia mendengar suara langkah kaki dari ujung lorong.
Bukan suara Bu Sarti. Seseorang tahu ia akan kabur. Raisa menahan jeritan saat seorang penjaga muncul dari balik bayangan. Tapi sebelum lelaki itu bisa bicara, sebuah benda keras menghantam kepalanya dari belakang. Bu Sarti muncul dengan tangan gemetar dan linggis berdarah. Lari, nak! Sekarang, jeritnya, meski tubuhnya sendiri sudah gemetar hebat. Raisa berlari sambil menangis, mendorong pintu lift yang terbuka sebagian, dan melompat ke dalamnya tanpa berpikir panjang. Di parkiran bawah, udara terasa pengap. Mobil tua yang dijanjikan sudah menyala, kuncinya tergantung di dashboard. Raisa masuk dan memutar setir dengan tangan yang dingin. Perutnya mulai berkontraksi, namun ia tak bisa berhenti. Di kaca spion, ia melihat bayangan Dr. Arvin berdiri di balik pintu logam. Wajahnya marah, matanya merah. Tapi mobil itu melaju menembus gerimis malam, membawa Raisa menjauh dari rumah neraka itu. Tangisnya pecah saat melihat lampu jalan kota menyala dari kejauhan. Tapi kebebasan bukan tanpa luka. Di jok belakang, ia melihat bercak darah mengalir dari tubuhnya sendiri. Bayinya akan lahir, tapi tidak dalam kondisi biasa. Raisa tahu ini baru permulaan dari pelarian yang lebih besar. Ia harus menemukan tempat berlindung, dan seseorang yang mau mendengar cerita yang terlalu gila untuk dipercaya. Di dalam perutnya, kehidupan itu terus bergerak. Tapi Raisa menggenggam kemudi erat-erat, dan berkata lirih, kita belum kalah. Selama kau bernapas, aku akan melindungimu. Raisa menginjak pedal gas sekuat tenaga, menerobos jalanan kota yang basah oleh hujan dan sepi oleh malam. Tubuhnya menggigil tak hanya karena darah yang mulai mengalir deras di antara pahanya, tapi juga karena rasa takut akan apa yang akan lahir dari rahimnya. Sakit mulai merambat dari punggung ke perut, kontraksi datang begitu cepat, memaksa tubuhnya melipat tanpa bisa menolak. Setiap detik adalah pertarungan antara tetap sadar atau menyerah pada gelap. Ia tak tahu kemana ia mengemudi. Yang ia tahu hanya satu, menjauh. Menjauh dari rumah Arvin. Menjauh dari eksperimen gila itu. Tapi di tengah jalan, ketika tubuhnya mulai kehilangan kendali, ia membelokkan mobil ke arah lampu rumah sakit yang samar-samar terlihat di kejauhan. Mobil tua itu berhenti dengan rem berdecit, tepat di depan unit gawat darurat. Ia membuka pintu dengan tangan yang nyaris mati rasa, lalu jatuh bersimpuh di lantai basah, berteriak, "Tolong, anakku, keluarkan dia." Perawat berhamburan, membawa tandu, memanggil dokter jaga. Tapi saat dokter memeriksa Raisa, ia langsung menyadari ada yang berbeda. Denyut jantung janin sangat kuat, tekanan darah Raisa tak stabil, dan rahimnya bagaikan dipenuhi energi asing. Cepat bawa ke ruang operasi. Ini bukan proses lahiran biasa, teriak salah satu dokter. Raisa mencoba berkata bahwa ini bukan bayi biasa, tapi suaranya tertelan oleh topeng oksigen dan dorongan rasa sakit yang tak lagi bisa ditahan. Di meja operasi, tangan-tangan bersarung memotong perutnya dengan cekatan. Darah mengucur, disusul tangis bayi yang tidak seperti tangis pada umumnya. Tangis itu tinggi, melengking, seperti suara yang datang dari dasar ruang kosong. Semua orang yang berada di ruang itu terdiam. Bayi itu tak menangis seperti bayi, matanya langsung terbuka, menatap sekeliling dengan pandangan yang tajam, dan tubuhnya bergerak lincah meski baru lahir beberapa detik. Raisa mencoba membuka mata, meski tubuhnya mulai melemah. Ia melihat sekilas sosok mungil berbalut lendir putih di tangan suster. Tapi bukan itu yang membuatnya menggigil. Bayi itu tersenyum bukan refleks. Bukan mimik. Tapi senyum seolah ia tahu persis siapa yang melihatnya. Itu bukan manusia biasa, bisik salah satu perawat yang langsung menjauh, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba suara gaduh terdengar di luar. Seseorang memaksa masuk ke ruang bedah. Arvin datang, bersama dua orang pria berbadan besar berpakaian hitam. "Di mana bayi itu?" "Kembalikan dia padaku," teriaknya. Para dokter terkejut, tapi belum sempat bereaksi, seorang jurnalis muda yang sedari tadi berada di ruang tunggu, ikut menyelinap dan menyorotkan kamera ke wajah Arvin. "Semua sudah direkam. Kau tak bisa lari lagi," katanya sambil menggenggam rekaman suara Raisa yang memohon bantuan di parkiran. Petugas keamanan datang dan menghalangi Arvin, sementara bayi itu dibawa pergi ke ruang khusus untuk observasi. Raisa menangis lemah di atas ranjang operasi. Tubuhnya lemah tapi hatinya kuat. Ia tahu, ini belum akhir. Tapi untuk pertama kalinya, ia menang, ia melahirkan, dan ia selamat. Dalam bisikan terakhir sebelum tak sadarkan diri, ia berkata pada dunia yang menyakitinya.
bayi itu bukan milik siapapun. Dia milikku. Dan dia akan tumbuh, seperti manusia, bukan monster. Raisa terbangun di ranjang rumah sakit dengan tubuh penuh selang dan suara mesin berdetak di telinganya. Matanya berat, pandangannya kabur. Tapi kesadarannya langsung tajam saat ia bertanya dengan suara serak, "Anakku, di mana bayiku?" Seorang perawat muda menunduk, lalu menjawab dengan ragu, "Di ruang isolasi neonatal, Bu. Tapi, kami belum pernah melihat bayi seperti itu sebelumnya." Kalimat itu menyayat lebih tajam dari luka bekas operasi di perutnya. Sementara tubuhnya masih lemah, berita tentang kelahiran bayi eksperimental mulai beredar. Video singkat saat Dr. Arvin menerobos ruang operasi bocor ke media. Rumah sakit dikepung wartawan, sementara otoritas medis mulai menyelidiki. Namun lebih dari sekadar skandal, Raisa tahu bahwa nyawa anaknya sedang menjadi incaran. Dunia tak akan membiarkan sesuatu yang tak biasa tumbuh tanpa pengawasan. Ia terbaring di antara dua pilihan, menyerahkan anaknya pada pengujian laboratorium, atau membawa bayi itu pergi, menjauh dari segalanya. Malam hari, seorang pria berpakaian rapi masuk ke ruang rawatnya. Ia memperkenalkan diri sebagai pejabat dari Kementerian Riset. Dengan senyum palsu dan nada menenangkan, ia berkata, "Kami hanya ingin memastikan bahwa bayi itu berada di tangan yang tepat. Kami akan menempatkannya di fasilitas terbaik." Raisa menggeleng pelan, lalu menguatkan diri berkata, "Dia bukan alat negara. Dia bukan milik siapapun." Tapi pria itu membalas dengan tajam, "Jika kau bersikeras, kami bisa menyebutmu tak stabil secara mental dan mengambilnya secara hukum." Saat pria itu pergi, Bu Sarti muncul diam-diam lewat pintu belakang ruang perawatan. Wajahnya pucat, penuh luka lebam. "Aku berhasil kabur," ucapnya pelan. "Dan aku tahu kemana kita bisa pergi." Raisa tak sempat bertanya banyak, hanya menggenggam tangan wanita tua itu sambil menahan air mata. Ia tahu, mereka harus pergi. Sekarang, atau tidak pernah. Karena detik demi detik, ruang geraknya menyempit, dan bayinya tak lagi dianggap sebagai anak, melainkan objek penelitian nasional. Dengan bantuan suster yang bersimpati, mereka mengatur pelarian di tengah malam. Bayi Raisa dibungkus dalam selimut putih, matanya sudah bisa menatap penuh kesadaran, seolah tahu bahwa hidupnya akan selalu dibayangi pelarian. Di luar, hujan kembali turun. Langit malam mengiringi langkah mereka menuju mobil tua milik Bu Sarti yang telah menunggu di belakang gedung. Saat mesin mobil menyala, hati Raisa nyaris runtuh oleh rasa takut, bukan karena kejaran, tapi karena ia tak tahu apakah keputusan ini akan menyelamatkan, atau justru membinasakan mereka berdua. Di jalanan gelap menuju luar kota, Raisa menatap bayinya yang tenang dalam pelukannya. Tak ada tangisan. Tak ada rewel. Hanya sorot mata yang dalam dan tak wajar bagi anak seusia itu. Ia membisikkan satu kalimat, lebih kepada dirinya sendiri, "Kau hidup karena aku memilih hidup. Tapi jika dunia tak bisa menerimamu, aku akan mati untuk melindungimu." Dan saat sinar bulan menerobos awan, Raisa menyadari, inilah harga dari menjadi ibu untuk sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ini bukan hanya tentang bayi, ini tentang harapan terakhir, atau kehancuran yang perlahan akan membesar. Kini ia tak lagi lari hanya untuk bertahan. Ia berlari demi masa depan, entah seperti apa bentuknya nanti. Beberapa minggu setelah pelarian, Raisa bersembunyi di rumah panggung tua milik kerabat Bu Sarti di pinggiran hutan lereng gunung. Di sanalah ia menjalani hari-hari baru, dalam sunyi yang memekakan dan kewaspadaan yang tak pernah padam. Bayinya tumbuh dengan kecepatan yang tak wajar. Dalam 1 bulan ia sudah bisa duduk, dan di bulan kedua ia mulai mengucap kata-kata sederhana dengan kejernihan mencengangkan. Wajahnya manis, matanya cerdas, tapi Raisa tahu, darah di tubuh anak itu menyimpan sesuatu yang belum pernah dikenal dunia. Namun dunia luar tak tinggal diam. Skandal rumah sakit tempat Raisa melahirkan semakin mencuat. Jurnalis-jurnalis mulai menyelidiki masa lalu Dr. Arvin dan menemukan jejak kelam eksperimen rahim pinjaman yang melibatkan lebih dari 30 perempuan miskin. Sebagian menghilang. Sebagian mengalami keguguran misterius. Tapi yang paling mengejutkan adalah temuan bahwa proyek itu didanai oleh jaringan klinik fertilitas internasional yang bekerja sama dengan lembaga bioteknologi asing. Semuanya demi menciptakan generasi manusia sempurna. Kebenaran mulai menguak secara perlahan. Seorang jurnalis muda bernama Tama, yang pernah merekam upaya Arvin menyerbu ruang operasi, berhasil melacak keberadaan Raisa melalui mantan suster rumah sakit. Ia datang ke rumah panggung itu dengan penuh hati-hati, tidak membawa kamera, hanya pena dan secarik janji. "Aku tak akan menjual ceritamu.
Aku ingin dunia tahu kenyataan sebenarnya, dari mulutmu sendiri. Raisa menatapnya lama, lalu akhirnya membuka semua yang ia tahu, termasuk surat Melia, laboratorium bawah tanah, dan bayi yang kini berada dalam dekapannya. Wawancara itu disiarkan secara anonim. Suara Raisa disamarkan, wajahnya disamarkan, tapi ceritanya menghantam publik seperti petir di siang bolong. Demonstrasi pecah di depan lembaga riset yang terlibat, investigasi resmi diluncurkan. Dr. Arvin menghilang, namanya masuk dalam daftar buronan internasional. Dunia akhirnya mengetahui bahwa yang tumbuh dalam tubuh Raisa bukan sekadar janin pinjaman, melainkan hasil modifikasi genetik gabungan antara manusia dan sel sintetik, sebuah eksperimen yang melanggar seluruh batas moral dan hukum. Namun semakin banyak kebenaran terbuka, semakin besar pula ancaman. Raisa menerima pesan-pesan anonim, sebagian berisi ancaman pembunuhan, sebagian berisi tawaran perlindungan dari organisasi rahasia yang mengaku bisa menjaga anak itu. Tama sendiri nyaris ditabrak mobil hitam saat pulang dari kantor redaksi. Semua ini membuat Raisa sadar, mereka tak peduli dengan kebenaran. Mereka hanya peduli dengan hasilnya. Dengan anak itu. Malam-malam Raisa kembali penuh tangis dan doa. Ia tahu bahwa membiarkan anaknya tumbuh tanpa pengawasan adalah risiko, tapi menyerahkannya pada dunia yang hanya ingin meneliti, menyuntik, dan mengendalikan adalah pengkhianatan. Ia berbicara pada anaknya yang mulai bisa memahami. Nak, kau dikejar bukan karena siapa dirimu, tapi karena apa yang ada dalam darahmu. Dan anak itu hanya membalas dengan kalimat lembut yang membuat Raisa membeku. Aku tidak ingin jadi mereka. Aku hanya ingin bersamamu. Pemerintah akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi, bahwa percobaan rahim pinjaman tidak pernah disahkan secara legal. Semua yang terlibat akan dicari. Tapi nama Raisa tetap dicari, bukan untuk dilindungi, melainkan untuk disita bersama anaknya. Negara berubah menjadi pengejar diam. Dunia berubah menjadi ruang bedah tak berdinding. Kebenaran tak membuat mereka bebas. Kebenaran membuat mereka semakin dikepung. Malam itu, Raisa menulis di buku kecil warisan ibunya. Jika suatu hari anakku tumbuh dan membaca ini, ketahuilah, aku bukan pahlawan. Aku hanya ibu yang melindungi nyawa yang tidak mereka inginkan sebagai anak, tetapi sebagai hasil eksperimen. Dan aku akan terus melindungimu, sampai entah dunia yang kalah, atau aku yang hilang. Pagi itu kabut menyelimuti rumah panggung seperti kain kafan. Hening yang menggantung di udara bukan lagi pertanda damai, melainkan pertanda akhir yang perlahan mendekat. Raisa memeluk erat anaknya, yang kini tampak seperti balita berusia 2 tahun meski baru berusia beberapa bulan. Ia bisa bicara, membaca huruf, bahkan mulai memahami emosi yang rumit. Tapi di balik semua keajaiban itu, Raisa tahu, anak ini bukan sekadar buah hati, melainkan cermin dari keputusan paling berani dan berbahaya yang pernah ia ambil. Di tengah embusan angin pagi, Bu Sarti berdiri di depan beranda, matanya nanar menatap jalan tanah yang mengarah keluar hutan. Mereka sudah dekat, Raisa, bisiknya pelan. Aku tak bisa ikut lebih jauh. Raisa mengangguk, tak ada air mata, hanya pemahaman dalam diam. Ia tahu wanita tua itu telah mengorbankan banyak untuk menyelamatkan mereka. Tapi hari ini, pelarian harus berlanjut, tanpa satupun orang yang bisa dipercaya kecuali dirinya dan anak itu. Di dalam ransel kecil, Raisa hanya membawa pakaian bayi, 2 botol susu, dan buku catatan berisi semua kejadian sejak malam ia menandatangani kontrak. Buku itu bukan hanya catatan hidup, itu adalah bukti. Saat malam berganti senyap, ia dan anaknya menyusup ke dalam truk barang yang dikemudikan oleh kenalan lama Tama, wartawan muda yang kini juga hidup dalam persembunyian. Tujuannya adalah pelabuhan kecil di utara, tempat perahu nelayan bisa membawa mereka ke pulau asing tanpa jejak identitas. Namun, di tengah perjalanan, anak itu menggenggam tangan Raisa dan berkata lirih, "Ibu, kalau aku berbahaya untuk dunia, apa ibu masih mau bersamaku?" Kalimat itu menghantam jantung Raisa seperti palu. Ia berhenti sejenak, memeluk anaknya sambil menangis dalam diam. "Nak, aku tak pernah mencintai dunia. Tapi aku mencintaimu. Kau bukan kesalahan. Kau adalah nyawaku." Air mata menetes di kening anak itu yang tersenyum, lalu tertidur dalam pelukannya, seolah tahu bahwa dunia sedang mempertimbangkan apakah akan memburu atau membiarkan mereka pergi. Setibanya di pelabuhan, laut menyambut dengan ombak tenang. Perahu kecil menunggu di ujung dermaga, awaknya seorang nelayan tua yang tak banyak bicara. Raisa naik sambil menatap langit, seakan meminta alam menjadi saksi bahwa ia bukan melarikan diri, tapi bertahan. Di balik punggungnya,
Lampu mobil hitam terlihat di kejauhan, mengejar, terlambat beberapa menit. Mereka tak sempat menghentikan perahu yang perlahan menjauh, meluncur menuju cakrawala. Di tengah laut, Raisa membuka buku catatannya. Ia menulis halaman terakhir. Jika aku mati esok hari, aku ingin dunia tahu bahwa anak ini pernah tertawa dalam pelukanku. Bahwa ia bukan ancaman, tapi cinta yang tak dipilih oleh siapapun kecuali aku. Dunia boleh punya logika, tapi aku punya hati. Dan di hatiku, dia bukan makhluk buatan, dia anakku. Langit mulai berubah warna saat fajar menjelang. Di atas lautan yang sunyi, Raisa memeluk anaknya erat. Tak peduli apakah besok akan ada pantai yang menyambut, atau badai yang menelan. Ia hanya tahu satu hal, cinta seorang ibu tak mengenal batas, bahkan saat seluruh dunia ingin memisahkan mereka, anaknya tertidur di dadanya. Damai, setidaknya untuk malam ini. Cerita ini telah selesai, sampai pada akhirnya, jejak Raisa dan anaknya akan terus hidup, di benak dunia yang perlahan sadar, bahwa keberanian terbesar adalah memilih cinta di tengah ancaman paling gelap.